Hai, ketemu lagi bareng saya Rizky Abadi, tetangga online kamu. Di belakang saya udah ada bangunan yang kalau cuma lihat sekilas kayak bangunan rumah panggung biasa ya. Tapi ternyata kalau kalian perhatiin, setiap incinya adalah seni. Langsung aja kita kenalan sama arsiteknya, yuk. Halo, nama saya Garo dan saya paling benci sama konstruksi jelek di Indonesia. Welcome to Lifehouse Kedungu. Ya, tetangga online. Sekarang saya lagi ada di salah satu proyeknya Mas Garu nih. Apa kabar Mas Garu? Baik, welcome. Lama juga kita nggak ketemu. Udah lama. Ini video kedua ya di channel saya ya? Yes. Oke, sekarang kita lagi ada di Bali nih. Yep, Luar Kedungu. biasa. Di Kedungu ya? Kedungu. Cuacanya ramah betul, angin sepoi-sepoi. Wah, tuh mataharinya juga bersahabat sampai bikin kulit saya merah kayak gini. Kita sekarang lagi ada di depan salah satu proyeknya. Yes. Apa namanya Mas Garu? Lifehouse Kedungu. Lifehouse Kedungu. Ini adalah proyek apa nih sebagai gambaran? Ini proyeknya lebih ke inovasi kita, perusahaan Lifehouse. Nanti kita lihat satu-satu ya, Ya, boleh. inovasinya ya. Let's go. Kalau dari bangunannya ini adalah bangunan villa berarti. Yes. Nah, ini ada berapa lantai Mas Garu? 2 lantai, 2 kamar, Oke. 3 kamar mandi. Oke, luas bangunan sehingga. Sekitar 140 meter persegi. Dan ini karena gimana ya saya bilang ya, karena mungkin tropis jadi kayak terbuka-terbuka gitu nih. Ya, kalau di Bali kan enaknya tropical modern gitu. Jadi Bali living, Oke. bisa ada matahari, bisa ya, outdoor alfresco dining gitu. Oke. Nah, kalau mau ngumpet atau mau AC bisa di dalam kamar gitu. Oke, menarik ya. Ya. Ya, kita lihat lebih dekat lagi Let's Mas go. Garu. Kita lihat sini kali. Oke. Oke. Ini steppingnya pakai apa nih kita? Underseat 30-60. Oke. Nah, ini konsepnya seperti apa nih dibuat naik begini? Oke, jadi kalau kayak gini, ini biasanya villa kalau panggung kayak gini nggak ada stage-nya, nggak ada pondasi besar gitu. Oke. Jadi ini terinspirasi dari pura di Bali gitu. Oh, pantesan familiar saya dengan panggung yang model kayak gini. Ya. Dan warnanya pun ya agak mirip dengan pura gitu warna bebatuannya. di Oh sini ya, saya lihat. dari underseat-nya natural ya gitu. Oke. Ya. Dan di sini selain ada unsur batu, ternyata ada unsur kayu. Nanti kita lihat sama-sama ya tetangga. Ya. Boleh kita like? Let's go. Yuk. Tapi saya masih heran sih kenapa nggak dikasih penutup gitu? Apa partisi yang permanen gitu di sini? Ya, jadi it's the lifestyle. Lifestyle-nya lebih enak ke alfresco. Oke. Kita kalau mau lebih ketutup sama hujan itu ada kerenya. Kerenya juga ulin. Ya. Dan di sini ada area apa aja nih di bawah sini? This is the living. Living room dengan lantai andesit juga. Underseat juga, ya. Hampir 360 ya. Enak banget nih. Sepoi-sepoi seperti kalian lihat. Nggak perlu AC. Nggak perlu AC ya? Dan di atasnya ini pakai apa nih? Ini pakai ulin natural ya. Jadi kita villanya lebih ke brutalis architecture. Oh, gimana? Jadi ke expose, nggak ada yang ngumpet-ngumpet, kelihatan kalau ada retaknya gitu. Jadi kualitasnya harus super bagus, ekstra gitu. Berarti memang ini semuanya diekspos material yang apa adanya gitu. Ya. Jadi benar-benar nggak boleh fail, kayak retakan tuh nggak boleh. Gitu. Nggak boleh. Strukturnya ini pakai apa nih kolom-kolom ini? Kalau ini precast. Precast ini? Precast dicetak di pabrik kita, Oke. di workshop kita. Jadi kolomnya sama balok-baloknya di lantai sini, semuanya di precast, dicetak, baru dibawa ke lapangan, baru kita install di lapangan. Oke. gitu. Tapi kok motifnya begini? Oh, ini natural. Kalau beton diamplas, Iya. dapatnya kerikil-kerikil ini. Oh, jadi dari beton bekistingannya masih diamplas lagi? Ya. Dan ini halus. Tapi bukan halus yang kayak keramik gitu ya, halusnya rough, batu. rough texture ya. gitu. Rough Ya. texture ya, halusnya batu. Tapi nggak berdebu. Nggak berdebu. Wih, keren juga ya. Finishingnya. Jadi memang gimana ya, susah nggak sih bikin konsep brutalis gitu untuk bangunan? Sebenarnya kita nggak bisa bawa dari luar ke Bali gitu, nggak bisa dari Jakarta atau luar negeri gitu. Kita ini dibikin desainnya lebih ke Balinese sama timeless, Oke. gitu. Dapat inspirasi dari Bali sendiri gitu. Oke. Ya, Berarti materialnya semuanya yang ada di Bali aja Ya. yang digunakan. kebanyakan. Kebanyakan. Di tengah ini saya bayangin dining. Dining, ya. Dining area. Masih ada ini ya sedikit kipas nih kalau misalnya dirasa butuh
tambahan angin dan bisa juga jadi apa ya? Pemanis ya, karena dia ada di as nih di tengah-tengah. Ya, kalau kipas jadi bisa seharian di sini nggak masalah. Yang penting ada kipas. Ini anginnya sepoi-sepoi banget karena bukaannya kanan kiri ada, depan sana juga ada, jadi cross ventilationnya nyaman banget di sini. Dan di sebelah sini masih ada tutupan berupa roster ini. Kalau rosternya just to tambahin dikit beda. Ya. Oke. Dikit beda. Extra layer lah gitu. Ya, Oke. gitu. Ini buat bayangan ya tetangga, mungkin nanti pada belum ngerti konteks kenapa nggak ada pintu segala macam kan di sini, karena kita harus melewati pintu depan itu. Tadi ada pintu di depannya, jadi ini adalah area private ya. Yap. Di depan tadi saya opening tuh udah masih areanya bangunan ini, jadi memang kalian nggak akan lihat pintu di sini karena udah aman, nggak dibutuhkan di sini. Kita ke belakang apa ke sini dulu? Sini dulu. Sini dulu ya. Ini meja apa nih? Kok bentuknya gini nih? Oh, this is stainless steel. Iya lagi. So, stainless steel 2 mili di curve gitu, di bending. Saya bayangin kayak ini, saya pesawat loh kalau dari sana. Ya, ya. Kan kalau terlalu brutalis, terlalu expose, jadi nggak special. Kalau ada modern touch-nya, baru bisa nonjol desainnya gitu. Berarti kayak mid-century gitu. Mid-century ya. Ini apa nih, ada sedikit nih? Oke, so this is the... kan sekarang untuk main HP gitu, sama laptopan ini bisa seharian, bisa nongkrong sini. Oke. Gitu. Tetap ya ada touch modernnya di sini. Keren. Sampai dapurnya ini berarti Sampai dapur. dapurnya juga. Dapur apa pantry disebutnya? Dapur sih, karena Dapur ya? full working kitchen. Oke. Working kitchen gitu. Ini juga full dia, dibedain ketinggiannya aja nih. Tapi ini masih material yang sama nih, stainless. Yap. Tekukannya tuh untuk di Black Splash. Kita laser cut untuk sinknya, sama laser cut untuk kompornya. Unik banget kompornya. Biasanya built-in di meja beton gitu ya. Ini built-innya di stainless. ya. Gampang dibersihin. Gampang dibersihin ini. Dan seolah-olah nyatu dengan mejanya tuh. Ya. Seolah-olah dia kompor dari stainless ini. Ya. Dan di sana ketemu dengan backsplash berupa apa nih? Mas Galuh? So, ini kita ada cetakan ini sama dengan fasadnya. Ini kita cetak di workshop. Kita namain PFF, Prefab Finished Facade. Beton yang ada fibernya, biar nggak retak. And then, ini jadiin artwork. Gitu. Oh, ini di seni ya. Di motif di sini juga? Ya, di motif sini. Oke. Full material alami. Dan ini karena beton ya? Oh, tahan lama juga ini. Tahan lama, ya. Oke. Dan ini ada lubang kecil nih, apa nih? Ya, itu exhaust-nya. Wah, keren-keren. Full kitchen. Saya bayangin exhaust biasanya di atas kompor. Ya, biasa jadi ya. jelek. Kalau di sini nggak mau pakai yang biasa, nih katanya Mas Galuh nih. Itu juga exhaust-nya nyambung ke MEP shaft. Ada shaft kelistrikan di belakang gitu. Kayak di apartemen dong. Ya. Kalian harus lihat deh. Ini exhaust nyala tuh. Dan ini kiri kanan berarti apa nih? Oh, jadi ada pantry sama ada kulkas di sini. Oh, Ya. oke. Di dua ya, di sayap kanan kiri. Ya, dia seimbang untuk dari center asnya gitu. Oke. Cakep. Di belakang masih ada, itu biasa dibuat apa, Mas Galuh? Oh, tapi kalau di kompleks ini nanti ada running track di kelilingnya. Oke. Ya. Udah disiapin nanti bakal running track Iya. di sekeliling. Dan justru itu kita ada setbacknya dari pagarnya. Gitu. Oh, Ya, makanya nggak dibuat nempel. nempel ya. Oke. Kalau kalian biasa lihat di sekeliling bangunan rumah ataupun villa, tembok batasnya itu kan solid, bisa berupa dinding, bisa berupa apapun yang solid. Tapi kalau di sini dikasih rangka baja dengan kayak apa? Tanaman rambat gitu. Tanaman rambat ya. Gitu. Oke, jadi kayak vertical garden Green gitu. fence ya. Green fence. Green fence ya. Gitu. Itu bahasa Depoknya. Kita lanjut lagi. Mas Galuh, ini keren deh. Kalau saya bayangin, ini kan udah nggak ada pintu ya. Yep. Jadi mungkin kalau saya bayangin ini kolom-kolomnya gitu bisa sampai sini. Tapi kenapa dibuat mundur ke sana? Oh, jadi ini untuk ventilasi ke arah ke tangga gitu. Sama ada kanopinya, kebetulan balkon di atas juga. Oh, ini balkon nih? Ya. Ini balkon yang merangkap jadi kanopi dari teras ini. Menarik ini, masih batu alami. Tapi kayaknya kalau yang tembok ini kayak bukan batu alami deh. Atau apa ini? Ini terrazzo. Iya. Jadi expose, cocok sama style brutalisnya. Dan tahan lama. Tahan lama. Ya, kita ada mixture, ada fiber juga di situ. Ini tinggi nih standarnya nih. Iya. High performance nih. Iya. Kita coba berapa macam terrazzo yang paling cocok yang pakai fiber. Nah, berapa panjang fiber juga pengaruh gitu. Pas aduk nggak nyangkut, nggak gombal-gombal gitu. Berarti ini hasil trial error juga. Ya, Inovasi semua material sini kita coba dulu di workshop. Nah,
gitu. Kita coba di lantai, di tembok, di workshop dulu, Oke. cari SOP-nya bagus. Sampai ketemu baru diterapkan. Benar. Oke, menarik. Dan ini ada tangga yang lucu, tapi sebelum itu saya lihat itu ada pintu menuju kemana itu Mas? Ya, kalau ini bathroom di lantai dasarnya. Oh, Ya. coba lihat. Oke. Ternyata ada di lantai Ya. 1. Nah itu. Bathroomnya. Saya pikir bakal powder room aja, ternyata full bathroom. Full bathroom ya. Oke. Dan kalau kalian perhatiin tadi kayak ada apa ya? Speaker gitu. Ya. Ternyata exhaust. Tutupan speaker tapi kita pakai untuk exhaust. Ternyata exhaust dia, bukan speaker. Oke, kita lanjut. Nah, tetangga, kalau dari tadi udah ngeliatin ini, tangga berputar, dari depan juga udah kelihatan kayak elemen dekoratif. Ini konsepnya seperti apa nih, Mas? Jadi saya udah berapa tahun eksperimentasi sama tangga. Kalau ini tangga cetak. Sebenarnya big casting ini pakai cetakannya big casting 3D printer. Oh, Jadi plastik big casting 3D printer, kita cetak, itu baru ngecor bukan betonnya. multiplex di sini, bukan? Bukan. oke. Ini bakal tahan lama dan anti slip. Ya finishingnya kita nggak ada yang ngumpet-ngumpet. Cocok sama Brutalis Expose. Makanya berani di expose dan brutalis karena finishingnya udah yakin bagus ya. Ya. Makanya udah nggak ada yang ditutup-tutup. Nggak perlu. Ini cakep loh. Kalau biasanya saya lihat tangga puter gini yang pakai metal, terus ukurannya nggak terlalu besar. Tapi kalau yang ini sistemnya sama, cuma ini lebih proper, jauh lebih proper. Dan juga solid. Coba. Solid. Full solid ya. Ya. Nah, coba nih langsung Jangan berdua marah-marah. nih. Iya, nggak ada perasaan dia goyang gitu. Iya. Solid ya, kokoh. Bomb proof lah. Bumproof. Bomb proof. Oke. Halo. Keren. Yuk kita lihat, sekalian lihat ke atas. Ini saya perhatiin kayak totem-totem gitu ya. Kita main di 5 senses ya. Ada touch, Oke. ada aesthetic, smell, ada taste, ada ini. Tapi ini villanya pengen dipegang-pegang, enak gitu. Jadi kita Semuanya bisa pegang di tiap sudut tanpa harus khawatir Iya, soal iya, finishing. iya. Karena Mas Garu tadi sebut smell, ternyata saya baru ada smellnya. Smell kayu di sini. Nggak kayu, ya. Ini pakai kayu ya? Yes, full ulin. Full dari mulai lantai sampai ini. Ini apa nih? Nah, ada tempat duduk sama ada mejanya. Gitu. Oh, cobain. Nah, let's go. Jadi kalau ini duduk biasa ini ya. Tapi bisa juga madep saya kayak. Ya, Madep sana bisa kayaknya. bisa. Try. Laptop, cemilan gitu ya, kopi. Terus ini saya perhatiin dari jauh. Tadi saya kira belum finish kali ini, belum kepasang kali. Apanya? Gentengnya nih ya? Gentengnya. Gentengnya. Ya. Tapi memang sengaja dibuat begini. Iya, karena kita sebenarnya besinya di atap kita pakai 6 meter. Jadi daripada buang, jadi part of the architecture gitu. Oke. Ya. Jadi ini sengaja nggak dibuang kata Mas Garu. Memang begini. Ini udah cukup ya? Gentengnya memang hanya akan segini ya? Ya, sama nyambung sama ini kolom-kolomnya. Lumayan rapet loh. Ya, benar. Jadi ini ada rasanya kayak screen lagi, di-filter lagi. Oke. Daripada langsung kebuka ke kamar, ini ada di screen lagi gitu. Ya shade lagi lah. Tapi sebelum kita lihat kamar-kamar, saya masih mau bahas teras ini. Ini juga ada yang menarik. Jadi gentengnya pakai genteng apa nih? Jadi genteng keramik, terus kita modif pakai fiberglass. Kita custom fiberglass untuk dapat skylight mataharinya. Saya kira kaca ini. Nggak, Fiberglass nggak. Fiberglass. Iya lagi. Kita bikin. Jadi ada matahari di sini. Jadi sebenarnya ini space-nya didesain untuk biar lebih kayak dipeluk gitu. Ya, jadi bukan terlalu expose gitu. Kemiringannya udah diukur supaya bukan yang terlalu lebar gitu. Tapi pengennya rasa kayak dipeluk kan tadi itu ya. Ya. Jadi rasanya benar-benar homey nih. Ya, jadi bisa nongkrong sini seharian enak gitu. Gentengnya pakai genteng keramik. Ini custom berarti Mas Garu? Yes, ada kayak 120 pieces kita. Kalau kalian perhatiin biasanya kalau di bawah atap cenderung gelap ya. Tapi di sini tetap terang nih karena nih lewat genteng-genteng ini cahaya masuk. Dan ngomong-ngomong soal dinding ini, saya jadi penasaran nih. Tadi kan Mas Garu sebut Mas Garu benci sama finishing. Oh ya. Itu gimana ceritanya tuh? Sebenarnya ini, saya pikirnya gitu ya. Kenapa di Indonesia konstruksi jelek gitu? Banyak yang proyeknya konstruksi jelek, ada retak, ada bocor. Padahal 1200 tahun lalu
kita yang bikin Borobudur. Iya. Itu Borobudur luar biasa. Seven Wonders of the World gitu. Orang Indonesia udah tahu cara bikin amazing architecture gitu. Tapi kenapa sekarang konstruksinya jadi jelek gitu. Nah, dari dasarnya di situ kita coba eksperimen, kita coba cari tahu apa yang bikin masalah gitu. Misalnya kalau ini namanya PFF. PFF. Prefab finished facade gitu. Ya, ini beton dicetak di pabrik gitu. Nah, ini biar tanpa retak sama insulasinya bagus. Gitu. Ya. Oke, fungsinya supaya itu ya tadi benar tanpa retak dan insulasi berarti dirasain di dalamnya. Ya, Lebih kedap. ya lebih kedap. Kedap suara. Ya. Karena ini lapisannya ada berapa lapis ini? Apa langsung begini atau di baliknya ada apa lagi? Ada PFF ini sama ada bendrat yang keluar dari PFF itu nyangkut ke siku besi. Oke. Habis itu ada insulasi gitu. Oke. Ini sebenarnya responsnya ke plaster aci. Oke. Plaster aci biasanya itu retak dan bocor dan nggak rata gitu. Jadi kita ada responsnya gini. Oke. Ini udah pernah kena ini belum? Udah dibuktikan dengan Ya, di gempa Bali udah gitu? berapa kali gempa kecil. Iya. Di sini tukang lagi kerja, sini lagi goyang-goyang gitu. Itu aman. aman aja nih. Aman. Fondasi juga bore pile. Bore pile 6 meter. Oh gitu. iya. Ya. Overspec deh sebenarnya. Overspec, ya. Karena juga Lifehouse kita kasih 3 tahun warranty untuk semua modular villa kita. Oke. Keren. Ini salah satu inovasi juga nih dari Lifehouse modular. Ya. Oke, sekarang udah lihat kamarnya. Boleh kita lihat lebih Let's dalam? go. Ya. Nah, pakai pintu geser seperti ini. Keren. Nah, kalau kamar ini konsepnya gimana nih? Kalau ini kita desainnya dari inside out gitu. Jadi kita desainnya dari tempat tidur, gimana cara enaknya kalau kita nongkrong sini. Terus ini materialnya lebih ke touching, ke feeling gitu. Oke. Jadi ada benar-benar kayunya, kita brutalisnya bisa keluar gitu. Oke. Beneran kayu nih. Kalau ini interior, kayu kamper. Kayu kamper. Ada- Cukup sih. Ada warnanya lebih ke orange gitu. Oke. Memang yang dicari look warna orange itu ya. Ya, Saya kalau misalnya ulin lagi gelap toh. Gelap dan strong gitu. Oh, cukup kamar untuk interior kayak gini. Udah lebih dari cukup bahkan. Iya. Lantai juga sama dengan dinding atau gimana? Ya, lantai kita terrazzo. Oh, terrazzo. Kita terrazzo. Ada adukan beda lagi. Ini Begini. bikin di sini ya? Ya. Gede nih, ukuran berapa nih? Ini kita cor full, Oke. baru kita bikin nut-nutnya di situ. Ya, Berarti dibuat di lokasi. buat di lokasi. Ya, di nut-nut ini biar kalau nanti masa depan kalau ada yang retaknya di nutnya. Nggak Tapi menyambar. ini nggak ada retak. Biasanya Jadi kalau- nggak perlu nut sebenarnya. Iya, Gitu. lantai cor itu biasa lawan retak. Ya, beton cuma ada 2 jenis. Yang sebelum retak, yang sudah retak. Itu makanya. Berarti kalau sebelum retak dia menunggu untuk retak. Iya, betul. Beton cuma ada 2 jenis, itu aja. Ya kan? Oh, ini. Jadi kita mikirnya ke masa depannya, kalau ada renovasi apapun, ini kalau ada retaknya, udah ada expansion joint di sini. Oke. Nah, dan sesuai dengan baloknya di bawah gitu. Jadi gerakan lantainya ya nggak bakal ada retak di Oke. tengah-tengah gitu. Nggak nyamber ya. Nggak nyamber. Hanya di bagian sini dibatasi oleh nut. Ya. Jadi untuk maintenance-nya bisa dilokalisir berarti. Ya. Di bagian tertentu. Oh ya, betul, benar. Oke. Bisa itu. Sama di bawahnya kita juga ada namanya aerated concrete gitu, kayak hebel tapi lebih kuat. Itu ada besi ulir, jadi strukturnya di bawah sini ada AAC. Nggak kebayang saya. Ntar kalau ada fotonya boleh ya? Oke ya. Oke. Oke, ini panoramanya bisa dinikmati dari kamar. Ke depan bisa, ke samping juga bisa. Dan ini juga ceilingnya tinggi, ngikutin bentuk atap. Itu kayu semua di atas. Kayu semua. Smell-nya nggak bohong ya? Ya. Smell ya. kayu. Smell kayu, ya, benar. Enak banget. Dan ini kayu selalu gerak. Kayu selalu gerak. Jadi kita ada shiplap namanya, ada lidahnya bisa nyangkut gitu. Dia nggak bisa dibuat terlalu rapat ya? Nggak bisa. Jadi bisa nafas lah kayunya. Oke. Gitu. Iya benar sih. Kalau hujan nanti dia, kalau hujan kalau nggak salah ngembang ya? Ya. Ya, kalau panas dia mengkerut. Ya. Oke. Dan ini ada lemari-lemari wardrobe mungkin? Yes. Ya. Udah include Mas Garu juga nih? Yes, kalau kita modular system, jadi udah include
built-in wardrobe, Oke. dapur, kamar mandi, sanitary, ya gitu. Oke. Kecuali loose furniture, ya, gitu. Kalau ini ada soft closing, gitu. Oke. Di sebelahnya kayak ada pintu lagi tuh Mas Garu? Ya, this is the ensuite. Ensuite? Ya, the bathroom. Oke. Sini. Ensuite bathroom. Karena Mas Garu bahasa Inggrisnya fasih banget. Kalau saya tulisannya ensuite soalnya tulisannya kan. ya. Saya tadi sempat nggak ngerti. Maksudnya ensuite. Kaget saya. Oke, ini adalah kamar mandi yang utama nih. Yes. Ada story-nya, desain seperti ini gimana? Jadi kamar mandi pengen ada emosional, ada rasa emosi di sini, jangan terlalu terang, ada experience yang beda dikit gitu. Ada skylight-nya, terus ada di sini kita pakai batu coklatnya, sama underseat-nya juga di samping. Oke. Lantainya sama dengan Lantainya juga sama, ya. iya. Dan nggak ada retaknya juga gitu, jadi enaknya gitu. Betul, ini hampir nggak ada nut kecuali di antara partisi area basah dan kering. Dan kita bikin modern touch-nya untuk pedestal wastafel, sama ya makeup. Oke. Sama di atas ada ya rasa like tropical modern gitu. Oh, dan di sini kita juga mikirin gimana cara bersihin temboknya karena gara-gara tinggi gitu. Jadi kita saranin ke owner untuk ada jet spray. Nggak apa-apa? Kalau lumutan nggak masalah karena semua kelistrikan udah waterproofing. Oh Ini, iya. semua lampu LED di belakang, di atas semuanya udah waterproof. Jadi ini kamar mandi bisa total basah dan bersihin gampang. Biarpun ini juga ulin, jadi kalau kena basah nggak masalah juga. Gitu. Iya. Wow, keren ini. Semuanya bisa disemprot. Stop kontak, saklar, udah yang buat outdoor. Iya, karena kita sampai mikirnya ini long term lah untuk customer gitu. Gimana cara kalau ada lumutan dikit bisa basah aman gitu. Ya, tapi mungkin perlu bawa tangga kalau maintenance-nya exhaust gitu. Ini exhaust? Ya. Unik nih. Jadi ada exhaust-nya. Ini exhaust-nya kita juga nyambungin ke timer. Jadi pas bila nggak dipakai, itu otomatis timer bisa nyala biar sirkulasi udara nggak lembab, nggak masalah di situ. Cakep ya tetangga. Ini juga langsung dari atap kan kalau misalnya pakai genteng model seperti ini kan dia kelebihannya salah satunya adalah sirkulasinya walaupun nggak terlalu besar tapi tetap bisa ngalir ya. Saya suka deh cara Mas Garu ngumpetin exhaust. Keren. Keren Mas Garu. Oke, kita lanjut ke area selanjutnya. Yes. Oke, next Mas Garu. Yes. Kita mau lihat kamar kedua. Oke. Enaknya kalau decking kayu asli tuh gini. Nyentuh kulit tuh rasanya beda gitu. Yuk kita lihat kamar kedua. Kalau dari segi luasan apakah mirip dengan sebelah? Sama. Layoutnya juga mirip. Tapi yang saya penasaran itu dari tadi saya mau nanya di sebelah sampai lupa. Ini backdrop dari kasurnya nih pakai apa nih? Nah, ini jadi kita pakai PFF-nya yang untuk fasad gitu, dicetak di pabrik. Tapi pasang sini tambahin ada seninya gitu. Jadi sebenarnya Lighthouse antara dua dunia ya. Gimana? Ada teknikal, biaya sama mutu sama waktunya bisa tetap, sama ada seninya, ada artistik. Itu yang bikin atraktif. Gitu. Kalau cuma functional doang juga orang juga bosen kan. Gitu. Oke, tetap harus ada sentuhan seninya. Ya. Dan kalau tetangga online perhatiin, ini kita mungkin baru kedengeran ngomong declare seni baru di sini. Padahal kalau tadi dari depan juga udah ada unsur seninya tuh. Dari mulai berundak seperti itu, terus kemudian di kolom-kolomnya ya, dibuat precast kolom, sama ada precast tangga di situ. Kita cari seninya dari natural kerikilnya, dari betonnya sendiri. Kita nggak mau tutup dicat lagi, ditempul lagi gitu lah. Oh enggak ya, memang adanya begini. Ada yang gini. Ini villa untuk dipegang-pegang sih. Enak pegang-pegang mana-mana pegang. Gitu ya? Ini juga ada. Oh iya. Ini kayu lagi. Kayu lagi. Saya kira HPL. Ya. Nggak main ya? Ada. HPL di Jakarta aja. Bali. Tadi saya malas mau bahas paling HPL. Ternyata pas dipegang bukan. Ya. Cuman pintu wardrobe aja veneer. Oke. Gitu. Berarti ini adalah pintu kamar mandi lagi. Yes. Boleh kita Tapi ini kebaliknya. Gitu. Oh iya nih. Ini kayak saya bayangin yin dan yang dengan situ ya. Yes. Benar, yin yang yang. Ya. Oke. Mirip tapi kalau secara Mirip. akomodasi. Ini juga pintunya saya perhatiin pakai kayu apa nih? Oh, ini camper juga.
Jadi kita pakai kamper dari kamar, pakai untuk ini, dan pintunya juga di engineer di dalamnya. Oh. Kita bikin sendiri ya. Gitu. Oke. Keren ya. Minimalis tapi minimalisnya Indonesia nih, kayu. Oh. Keren. Berarti ini rumah tadi Mas Garu sempat cerita bebas retak, bebas bocor gitu standarnya atau gimana? Karena kita benci banget sama kualitas konstruksi jelek, jadi kita bikin kualitasnya bagus gitu. Ada warranty untuk structure, untuk MEP juga ada. Gitu. Ya. Oke, sekarang saya mau ngulik lagi soal bangunan ini, tapi kita sambil duduk-duduk aja ya. Oke. Ikutin terus tetangga. Oke, tetangga online masih di Live House Kedungu dan kita mau nanya-nanya lebih lanjut sama Mas Garu nih. Soal ini kali ya, saya cukup surprise ini dengan finishing bangunan ini dan material yang digunakan. Sebagian besar terdengar asing buat saya. Apakah ada riset tertentu supaya inovasi ini terjadi atau seperti apa nih dari Mas Garu? Mengenai inovasi kita sebenarnya lihat ke mindset dulu ya. Apa yang mindset kita harus ada dulu gitu. Menurut saya ini first principle. Prinsip dasarnya, kenapa kita harus pakai bahan ini, kenapa prosesnya harus kayak gini gitu. Jadi kita lihat dari situ, kita ada berapa celah-celahnya. Salah satu contohnya precast, precast structure. Ini semua kolom-kolomnya sama balok-baloknya ini precast. Oh, precast. Ya, jadi diracik di pabrik, pas udah jadi kita bawa sini, baru install di sini, koneksi-koneksi di sini gitu. Kelebihannya apa dari yang sistem biasa, yang bertoncor di tempat? Kalau precast itu kualitasnya bisa jelas di situ, karena di control environment pabrik lah, di workshop ya. Oh iya benar. Gitu. Mulai dari komposisi, kualitas, mutu dan waktu pengerjaan. Ya, saya bilangnya ya BMW. Ya. Biaya, mutu, waktu gitu. Itu yang bisa tetap di situ. Ya. Terukur dan jelas dari awal tuh. Ya. Ya. Enaknya pakai precast tuh. Kalau dari segi kekuatan gimana? Oh, kuat banget. Kuat banget. Sebenarnya overspec, overspec, dan harganya masih masuk akal gitu untuk speknya segini. Gitu, ya. Dan saya bayangin nggak banyak ini ya, nggak banyak waste ya. Ya, nggak banyak waste. Nggak banyak pasir atau semen terbuang di lokasi proyek. Betul. Di bawah udah jadi, tinggal dipasang. Ya. Waktunya juga lebih cepat. Kita lebih fokus ke waktu untuk finishing daripada waktu untuk structure sama yang lain. Artinya workflow untuk structure udah tetap terukur, bangunan luas berapa, waktunya segini jelas. Ya. Nah, ada tantangan nggak sih dari membangun rumah dengan bisa dikatakan finishingnya high end kayak gini? Ini bukan cuma high end doang sih, tapi ini high performance. High performance. Jadi insulasinya di dalam plafonnya ini kita bikin sendiri. Kita racik dari beton sama sekam padi. Untuk insulasi bagus banget gitu. Daripada beton doang terlalu berat. Kalau ini lebih ringan, tapi kualitas insulasi lebih bagus. Berarti saya bayangin karena dicampur sekam, jadi bobotnya berkurang. Dan lebih apa dia? Mungkin lebih kedap atau lebih apa? Lebih kedap ya, karena ada udaranya juga di tengah-tengahnya gitu. Oke. Kalau teknologi modular sendiri menurut Mas Garu di Indonesia gimana nih sekarang nih di 2026? Artinya modular dari saya, modular itu pre-design. Jadi design sama engineering sudah jelas dari sebelumnya gitu. Dan bisa di stack, bisa ditambahin lagi atau di ekspansi lagi gitu. Artinya modular gitu. Lebih ke dari perusahaan Live House itu lebih ke janji. Karena saya janji biaya, mutu, waktu tetap gitu. Itu luar biasa di Indonesia. Karena biasanya proyek di Indonesia luar schedule, budgetnya lewat, kualitasnya di bawah ekspektasi gitu. Jadi kalau modular ini semuanya udah jelas dari awal gitu. Nah, itu sih. Saya sering dengar sih keluhan orang-orang yang soal terkait pembangunan ya, terutama soal molornya, waktunya itu yang bertambah gitu dari kesepakatan awal.
Karena juga misalnya kalau biaya, kalau ada buang puing itu nggak dimasuk pagar, ngebor untuk tangki air itu biasanya belum termasuk di RAB tuh. Ini tambahan lagi. Kalau untuk live house kita nggak ada tambahan lagi. Oke. Nah, ini kan konsepnya bangunannya modular nih, Mas Garu bikinnya. Nanti kalau ada tetangga online yang mau bikin tapi bingung lah, konsep modular nanti desainnya gimana ya? Oke. Nah, gimana tuh? Kalau ini modular sudah termasuk harga konsultasi arsitektur, MEP, structure, interior, sama landscaping. Desainnya sudah termasuk sama RAB-nya, hitungan RAB-nya, sama kita purchasing juga termasuk di situ. Oke, jadi service-nya lengkap juga. Oke. One stop shop lah gitu. One stop shop ya. Jadi ketika datang ke Mas Garu bisa free design. Oh, kalau free desainnya kita yang tentuin desainnya, oke. tapi ada spesifikasi. Ini anggapnya kayak Toyota. Iya. Ya, bisa ada Avanza, ada Alphard, ada Camry gitu. Oke. Terus di dalam Camry-nya itu bisa pilih bannya mau kayak apa, interior leather kayak apa, warna mobilnya gitu lah gitu. Ya. Tinggal disesuaikan sama selera. Yap. Kalau ada tetangga online mau ngontak, bisa kontak kemana, Mas Garu? Bisa ke Live House di Instagram, Live House Modular, Oke. atau bisa di juga gitu ya. Oke, nanti linknya saya taruh di deskripsi ya tetangga. Ya. Nah, saya mau lanjut ngobrol-ngobrol sama Mas Garu sama mau bikin video pendek kita ya. Oke, let's go. Oke, langsung aja. Rizky Abadi pamit undur diri, semoga menginspirasi. Ciao. Oke, pas dibuka dia Dalam ya. nyala. Ya, nyala. Coba, perlu waktu. Ada sensor lagi situ. Nggak bisa dibohongin.